Nama saya Randy Alfarizi dari Prodi Hukum Tata Negara HTNC dengan NIM 253020310056. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan tugas atau UTS dalam mata kuliah Fikih Syiasah. Dosen pengampu. Baik, kita langsung lanjut ke pembahasannya itu tentang judul dalam hukum Islam ada sumber yang semua ulama setuju seperti Al-Quran dan hadis. Tapi ada juga sumber yang masih diperdebatkan seperti mukhtalaf fiha. Mengapa diperdebatkan? Karena sumber-sumber ini lebih banyak menggunakan logika dan pertimbangan situasi lapangan, bukan teks langsung dari kitab suci. Dan ada penjelasan sederhananya. Yang pertama itu masalah mursalah. Masalah mursalah ini demi kebaikan. Ini adalah aturan yang dibuat demi kebaikan orang banyak, meskipun tidak ada perintah atau larangan langsung di Al-Quran. Contohnya itu yang seperti contoh di dalam masyarakat umum itu aturan membuat SIM atau KTP. Di zaman Nabi tidak ada SIM, tapi sekarang pemerintah mewajibkan supaya lalu lintas tertib. Itu namanya maslahah mursalah. Dan selanjutnya itu istihsan, memilih yang lebih baik. Ini adalah kondisi ketika seorang pemimpin atau ahli hukum meninggalkan aturan umum karena ada alasan khusus yang lebih masuk akal atau lebih adil. Contohnya itu orang tidak boleh masuk rumah orang lain tanpa izin. Tapi jika terjadi kebakaran, petugas pemadam boleh mendobrak pintu tanpa izin demi menyelamatkan nyawanya. Itu adalah istihsan. Lalu selanjutnya itu adalah adat istiadat atau uruf, menggunakan kebiasaan atau budaya masyarakat setempat sebagai dasar aturan selama budaya itu tidak melanggar agama. Contohnya cara berpakaian pejabat saat pelantikan atau tata cara sopan santun dalam rapat negara yang mengikuti budaya lokal masing-masing negara. Selanjutnya itu istihsab. Prinsip-prinsip masih seperti yang dulu, menganggap sebuah keadaan tetap berlaku sampai ada bukti yang mengubahnya. Jika sebuah negara punya perjanjian damai dengan tetangganya, maka negara itu harus dianggap tetap damai sampai ada pernyataan perang atau pelanggaran yang jelas. Jangan berprasangka buruk tanpa bukti. Lalu mencegah sebelum kejadian. Sa'ad Az-Zariyah melarang sesuatu yang sebenarnya boleh-boleh saja, tapi dilarang karena ditakutkan akan memicu kejahatan besar. Seperti menjual senjata itu boleh, tapi kalau menjual senjata di tangan kerusuhan massa, pemerintah boleh melarangnya karena itu hanya akan membunuh korban jiwa. Syar'u man qablahu atau aturan umat terdahulu, melihat bagaimana cara nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Yusuf atau Nabi Sulaiman dalam memimpin negara untuk dijadikan aspirasi. Ada ulama yang setuju kita bisa meniru cara mereka. Ada yang bilang cara mereka sudah tidak berlaku. Jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan, sumber-sumber mukhtalaf fiha ini sebenarnya adalah alat bagi para pemimpin untuk membuat kebijakan yang fleksibel. Tujuannya agar agama tidak kaku dan negara bisa tetap berjalan mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keadilan. Sekian pemaparan presentasi saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hatahuna kalami unzur maqalah wa la tanzur maqalah. Lihat apa yang dikatakan, bukan lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.